Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahila SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Saya Melisa Karenina dengan nomor induk mahasiswa 202246405056. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan yang berjudul pengembangan media diorama pada materi keberagaman budaya dalam pembelajaran PKN siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Syifa Urrahma dan Elda Fazira. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut dengan PKN di tingkat sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta identitas kebangsaan peserta didik sejak dini. Melalui pembelajaran PKN, siswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep dasar kenegaraan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Salah satu materi penting dalam kurikulum PKN adalah keberagaman budaya yang mencakup pemahaman tentang berbagai suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan tradisi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas media diorama pada mata pelajaran PKN di kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas media diorama pada materi keragaman budaya Indonesia dalam pembelajaran PKN. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pengembangan diorama ini diharapkan dapat menjadikan bahan ajar penunjang yang mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya masuk ke kajian pustaka yaitu ada pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola respon yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Dan yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Lalu ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala proses yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan efektif sehingga terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya, media diorama. Media diorama adalah pemandangan atau scan 3 dimensi yang dibuat dalam ukuran kecil untuk memperagakan atau menjelaskan suatu kejadian serta fenomena yang menunjukkan suatu aktivitas. Selanjutnya, manfaat media diorama. Adapun manfaat dari media diorama sendiri itu yang pertama, dapat membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. Yang kedua, dapat membuat konsep abstrak menjadi ke konsep yang lebih konkret. Yang ketiga, dapat memberi kesamaan persepsi. Yang keempat, dapat memberikan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Dan yang terakhir itu, memberikan kesan yang mendalam pada suatu materi yang akan dibuat. Selanjutnya, jenis media diorama. Ada 3 jenis media diorama. Yang pertama itu ada media diorama tertutup, diorama lipat, dan diorama terbuka. Kelebihan dan kekurangan media diorama. Yang pertama ada kelebihan media diorama yaitu yang pertama, dengan menggunakan media diorama, peserta didik akan lebih kreatif dengan mengekspresikan pemandangan. Kemudian peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, untuk memberikan pemandangan atau gambaran visual dari pokok yang sebenarnya dalam bentuk kecil. Kemudian dengan membawa ke dalam kelas bagian kecil daripada dunia dalam bentuk diperkecil dan dalam bentuk 3 dimensi. Adapun kekurangan media diorama yaitu yang pertama, tidak semua peserta didik aktif. Lalu alat-alat yang digunakan pun sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam membuatnya. Kemudian tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Lalu dalam pembuatan membutuhkan waktu dan biaya dan membutuhkan kreativitas guru maupun peserta didik. Selanjutnya, materi pembelajaran. Nah, pada penelitian ini kami akan menggunakan materi tentang keragaman budaya. Keragaman budaya adalah perbedaan budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia.
Nah, budaya itu mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk keragaman budaya. Yang pertama ada bahasa daerah, kemudian pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, makanan khas daerah, dan alat musik tradisional. Manfaat keragaman budaya yaitu memperkaya budaya nasional, menumbuhkan sikap toleransi, menarik wisatawan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jenis dan desain penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Nah, metode R&D ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan dan uji coba media pembelajaran yang baru, yaitu media diorama yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Pancasila. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik sekolah dasar kelas 5. Nah, peneliti akan memilih beberapa sekolah dasar yang akan dijadikan wilayah penelitian untuk tempat uji coba media diorama ini. Nah, selain itu, guru-guru yang mengajar Pancasila juga akan dilibatkan dalam proses evaluasi dan umpan balik terhadap media diorama yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang C, definisi operasional. Media diorama dalam penelitian ini diartikan sebagai alat bantu pembelajaran berbentuk 3 dimensi yang digunakan untuk memvisualisasikan bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia seperti rumah adat, pakaian tradisional, tarian daerah, alat musik, dan aktivitas budaya lainnya yang berbagi suku di Indonesia. Nah, media ini dirancang dengan ukuran miniatur dan disusun dalam bentuk latar atau panggung kecil yang menggambarkan suatu adegan atau situasi kebudayaan tertentu secara nyata. Nah, penggunaan media diorama ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, menarik, dan kontekstual bagi siswa kelas 5 sekolah dasar dalam memahami nilai-nilai keberagaman yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang D, teknik dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama adalah wawancara. Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan dan diberikan kepada responden secara langsung. Nah, metode wawancara ini digunakan adalah bentuk semi-structured dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka di mana pihak responden ini diminta untuk menyampaikan pendapatnya serta ide-idenya. Lalu yang kedua itu ada observasi. Nah, observasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Wates ini penelitian adalah melakukan pengamatan untuk memotret permasalahan di lapangan. Nah, observasi ini dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran yang ada serta mengamati media apa saja yang terdapat di kelas yang dapat menunjang proses belajar siswa tersebut. Yang ketiga ada angket. Nah, angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data. Bentuk lembar angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa saja yang dialami dan diketahui. Lalu yang keempat ada tes. Nah, tes ini dapat berupa serentatan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Selanjutnya yang E ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu memastikan validitas dan reliabilitas data. Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data yang melibatkan kombinasi berbagai sumber data, siswa, guru, dan yang lainnya. Selain itu validitas konten dari diorama akan dilakukan dengan melibatkan ahli dalam bidang pendidikan dan materi Pancasila untuk memastikan bahwa konten yang diajarkan sesuai dengan kurikulum dan tidak melenceng dari kurikulum. Lalu selanjutnya yang F, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yakni hasil validitas ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Nah, validitas penggunaan dan analisis respon peserta didik. Untuk mengetahui tingkat validitas media diorama untuk pembelajaran Pancasila di SD Negeri 1 Wates Selatan ini digunakan teknik analisis data kuantitatif. Selanjutnya yang G ada rencana langkah-langkah tahap kegiatan penelitian. Yang pertama ada tahap analisis.
Tahap analisis dalam model ED dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik. Nah, pada tahap ini, peneliti ini mengembangkan media diorama di Asia dan Kesatuan Selatan, melakukan analisis mendalam terhadap kurikulum dan standar pembelajaran Pancasila untuk kelas yang dituju tersebut. Lalu yang kedua ada desain atau perencanaan. Tahap perencanaan dalam pengembangan media diorama ini melibatkan persiapan instrumen penelitian yang sangat penting. Nah, ini mencakup pengembangan instrumen seperti instrumen soal, angket penilaian, angket dalam media, angket respon siswa, serta angket dari ahli materi dan ahli media. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ada development atau tahap pengembangan. Nah, pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model ED. Tahap ini merupakan tahap produksi untuk mewujudkan rancangan pengembangan yang telah dibuat dalam tahap desain menjadi bentuk nyata, yaitu produk yang telah didesain, dilakukan uji coba dengan skala kecil untuk menguji kelayakan produk, akan mendapatkan masukan, dan selanjutnya akan dievaluasi kembali. Selanjutnya yang keempat, implementasi atau tahapan implementasi. Nah, implementasi adalah tahapan untuk mengimplementasikan produk media diorama kepada siswa untuk mengetahui keefektifan dari media tersebut. Nah, pada tahap ini dilakukan uji coba skala besar dengan validasi produk dilakukan oleh isi materi dan ahli media. Lalu yang terakhir ada yang kelima ada evaluasi atau tahapan evaluasi. Nah, tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan. Nah, dalam penelitian ini hanya dilakukan evaluasi formatif karena jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahap penelitian pengembangan untuk memperbaiki produk pengembangan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, produk media yang dikembangkan dalam penelitian ini berbasis media diorama yang di dalamnya berisikan gambar yang digambar sendiri. Nah, lalu pengembangan produk media ini menggunakan metode R&D, Research and Development. Nah, dan dilaksanakan melalui 5 tahapan berdasarkan model ED, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Selanjutnya ada prosedur menggunakan 5 tahapan seperti yang saya paparkan tadi. Yang pertama ada tahap analisis atau analyze, itu ada 2, ada analisis kesenjangan kinerja, analisis tujuan instruksional. Lalu yang kedua ada tahapan desain atau perencanaan, itu ada 3. Yang pertama menyusun tujuan, yang kedua membentuk topik mata pelajaran, yang ketiga mengembangkan spesifikasi media. Lalu selanjutnya ada tahapan development atau pengembangan, itu ada 7. Yang pertama ada rancangan produk, yang kedua ada desain gambar, yang ketiga ada percetakan dan pemotongan, yang keempat ada perakitan dan penempelan diorama, yang kelima ada penyempurnaan media diorama konkret, yang keenam ada uji coba awal atau pretest, lalu yang ketujuh ada produk uji coba. Lalu selanjutnya itu ada tahapan implementation atau penerapan, itu ada uji coba lapangan yang terdiri dari yang pertama ada respon peserta didik uji coba di lapangan, lalu yang kedua ada respon guru hasil dari uji coba di lapangan. Lalu selanjutnya ada tahapan evaluation atau evaluasi, itu ada hasil uji coba produk, itu ada 4. Yang pertama ada kelayakan produk, yang kedua validasi materi, yang ketiga validasi media, yang keempat keefektifan produk. Lalu selain itu ada kajian produk akhir, itu ada 3. Yang pertama pengembangan media diorama, yang kedua kelayakan media diorama, lalu yang ketiga efektivitas media diorama. Nah, baiklah, jadi ini adalah hasil media kelompok kami, yaitu media diorama. Materinya yaitu keragaman budaya. Lalu di sini ada 4 suku yang kita ambil, yaitu ada Sumatera Barat, ada Jakarta, ada Yogyakarta, dan ada Lampung. Yang pertama yaitu Sumatera Barat. Di sini terdapat rumah adat dari Sumatera Barat sendiri, yaitu Gadang. Lalu terdapat pakaian adat untuk perempuan yaitu bernama Bundukan Duang dan laki-laki bernama Penghulu. Kemudian terdapat makanan khasnya yaitu rendang dan senjata tradisionalnya yaitu kerambit. Kemudian yang kedua yaitu Jakarta. Jakarta memiliki rumah adat yaitu bernama Kabaya dan memiliki pakaian adat yang bernama kebaya. Lalu makanan
khasnya yaitu gado-gado dan senjata tradisionalnya yaitu golok. Kemudian yang ketiga yaitu Yogyakarta. Yogyakarta sendiri memiliki rumah adat yang bernama joglo. Lalu pakaian dari Yogyakarta yaitu beskap, dan makanan Yogyakarta sendiri yaitu gudeg, dan senjata tradisionalnya yaitu keris. Kemudian yang terakhir yaitu Lampung. Lampung memiliki rumah adat yang bernama Nuwa Sesat, dan pakaian khas Lampung yaitu paksian, lalu makanan khas Lampung yaitu seruit, dan senjata tradisionalnya yaitu badik. Nah, inilah tadi produk hasil dari kelompok yang kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.